mata kuliah pengembangan masyarakat dengan kode mata kuliah KPM 231 disusun oleh Bapak Insinyur Freddy Antoni MS selaku koordinator mata kuliah. Mata kuliah diberikan sebanyak 14 kali pertemuan dengan meliputi 1 pertemuan membahas kontrak perkuliahan dan 13 pertemuan membahas 13 pokok bahasan. Pada pertemuan ke-12 ini, kita akan membahas pokok bahasan mengenai Corporate Social Responsibility atau CSR, atau tanggung jawab sosial perusahaan, dan pengembangan masyarakat oleh perusahaan, sebuah refleksi teoritis dan praktis. Setelah mengikuti kuliah ini, diharapkan pertama, mahasiswa dapat memahami fenomena sosial terkait dengan CSR dan pengembangan masyarakat oleh perusahaan. Kedua, mahasiswa dapat menggunakan teori dan konsep CSR dan pengembangan masyarakat oleh perusahaan untuk menganalisis fenomena sosial. 3. Mahasiswa dapat merancang gagasan agar CSR dan pengembangan masyarakat oleh perusahaan tersebut dapat mendorong terwujudnya pembangunan berkelanjutan. Terdapat 4 subpokok bahasan pada pokok bahasan 12 ini, yaitu pertama, pembangunan belum berkelanjutan. Kedua, tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Ketiga, pengembangan masyarakat oleh perusahaan. Dan keempat, CSR dalam perspektif pengembangan masyarakat, refleksi, teori, dan praktis. Pada subpokok bahasan mengenai pembangunan belum berkelanjutan, akan diuraikan mengenai 1. Definisi pembangunan berkelanjutan. 2. Pergeseran model keberlanjutan. 3. Sustainable Development Goals atau SDGs. 4. SDGs dalam model keberlanjutan Nested, ekonomi donat, jejak kaki ekologis dan pilihan umat manusia. 5. Kinerja SDGs di Asia. Dan 6. SDGs, tantangan dan peluang untuk bisnis dan pemangku kepentingan lain di Indonesia. Dari 6 poin materi tersebut, dapat dikaji sejauh mana pencapaian pembangunan berkelanjutan. Pada pokok bahasan mengenai tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility akan diuraikan 1. Definisi-definisi tanggung jawab sosial perusahaan. 2. 5 dimensi definisi CSR. 3. Prinsip dan subjek inti tanggung jawab sosial. 4. 4 jenis teori CSR. 5. Kecenderungan penelitian CSR. 6. Fase perkembangan CSR. Dan 7. Tingkatan perusahaan dan sifat CSR-nya. Pada subpokok bahasan mengenai pengembangan masyarakat oleh perusahaan akan diuraikan mengenai 1. Jenis hubungan perusahaan dengan kemiskinan. 2. Pengembangan masyarakat oleh perusahaan. 3. Pelibatan dan pengembangan masyarakat menuju ISO 2010. 4. 3 bentuk Creating Shared Value atau CSV. Pada subpokok bahasan mengenai CSR dalam perspektif pengembangan masyarakat, refleksi teori dan praktis menguraikan 4 hasil penelitian dengan topik CSR. Pada penelitian tersebut disajikan bagaimana teori-teori dan konsep-konsep CSR digunakan untuk menjelaskan praktik-praktik CSR dalam masyarakat, khususnya masyarakat sekitar yang terkena dampak dari aktivitas perusahaan. Temuan-temuan penelitian yang diperoleh memperkaya teori dan konsep CSR dalam pengembangan masyarakat dalam konteks masyarakat Indonesia, serta memberikan pertimbangan rumusan kebijakan yang lebih mensinergikan tata kelola CSR antar pihak-pihak yang berkepentingan, sehingga menjadi upaya dalam menepis pembangunan belum berkelanjutan. Dari keempat penelitian tersebut, 3 penelitian dipimpin oleh Bapak Insinyur Freddy Antoni MS,
dan 1 penelitian tesis yang dilakukan oleh Bapak Mahmudi Siwi SPMSI. Penelitian-penelitian tersebut berjudul 1. Persepsi stakeholders terhadap CSR. 2. Persepsi masyarakat desa binaan terhadap program CSR. 3. Pemetaan sosial, MONEF dan rencana strategis Komdev. Dan 4. Dinamika politik pemberdayaan dalam CSR. Lebih lanjut, mari kita simak materi tersebut dalam sesi perkuliahan dan praktikum mata kuliah pengembangan masyarakat. Terima kasih.